Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Di video kali ini kakak mau bahas soal asli UTBK 2021 bagi adik-adik yang belum ujian. Semoga video ini membantu adik-adik dalam persiapannya lebih matang ya. Tetap semangat, tetap optimis, kalian pasti bisa. So tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Oke, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk support kakak dengan like, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Yuk kita simak video yang satu ini. Oke, untuk soal yang pertama ya, ini ada soal pada titrasi 20 ml dari lautan HCOOH 0,6 dengan harga Ka 2 kali 10 pangkat min 4 dengan larutan NaOH 0,16 molaritas. Jadi kita di sini menentukan pH. Oke, nah di sini adik-adik bisa lihat volume dari si NaOH di sini belum diketahui, jadi kita cari dulu berapa volume NaOH biar kita dapatkan masing-masing molnya. Oke, kita cari dulu. Nah, kita pakai rumus dari titrasi ya, rumus titrasi. Oke, rumusnya M1 kali V1 kali A valensi asam, M2 kali V2 kali B. Nah, M1 ini kita ambil yang untuk asam atau molaritasnya adalah 0,16 kali volumenya 25, valensi asamnya 1, sedangkan molaritasnya 0,16 ya, ini untuk yang basah, sedangkan volume basah nggak kita ketahui dan valensi basahnya 1. Jadi kita mencari berapa volumenya dulu. Nah, 0,16 dikali dengan 25 adalah 4. Sehingga ini 0,16 V2. Sehingga V2-nya adalah 4 dibagi 0,16. Nah, 4 dibagi 0,16 adalah 25 ml. Nah, ini baru kita dapatkan volumenya ya. Sehingga kita bisa bikin reaksinya di sini bahwa HCOOH ditambah dengan NaOH ya sama dengan adalah HCOONA ditambah dengan H2O. Nah, kita bikin mula-mula bereaksi sisa. Nah, mol, adik-adik udah belajar ya, mol itu kita dapatkan dari N sama dengan molaritas kali volume. Berarti 25 kita kalikan 0,16, untuk HCOOH nya adalah 4. Nah, sedangkan volume dari basanya 25 kita kalikan juga dengan 0,16 adalah 4. Jadi saat ini dimasukkan belum terbentuk produk. Nah, berarti fraksi pembatasnya adalah 4 karena yang paling kecil juga 4 ya, 4 otomatis di sini 4 habis. Nah, berarti yang bersisa adalah si 4-nya ini. Oke, berarti kita pakai rumus adalah hidrolisis garam karena yang bersisa adalah garamnya. Nah, kita cari dulu molaritas garam yaitu N dibagi dengan volume total. Berarti N-nya 4, volume totalnya 50. Nah, 4 bagi 50 berarti dapatnya adalah 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, untuk mencari rumusnya berarti H positif sama dengan, karena di asam ya, berarti di sini harusnya OH min sama dengan KW per KB dikali dengan konsentrasi garam. Oke, ini kita akarkan sehingga KW-nya adalah 10 pangkat min 14 dibagi dengan KB-nya 2 kali 10. Ini Ka ya, 2 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan 8 kali 10 pangkat min 3. Kita akarin
sehingga ini 8 bagi 4, 8 bagi 2 4, berarti ini akar 4 kali 10 pangkat min 12, sehingga jawabannya 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, sehingga POH nya itu adalah min log 2 kali 10 pangkat min 6, sehingga ini jawabannya adalah 6 kurang log 2. Oke. Nah, 6 kurang log 2 berarti pH sama dengan 14 kurang 6 kurang log 2, sehingga jawabannya adalah 8. 14 kurang 6 min kali min positif tambah log 2. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, gampang ya adik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal jika 80 molekul NH3 direaksikan dengan 100 molekul O2, maka jumlah molekul total setelah bereaksi adalah. Jadi kita bikin dulu reaksinya ini 4 NH3 tambah 5 O2 menghasilkan 4 NO ditambah 6 H2O. Kita bikin dulu mula-mula bereaksi sisa. Nah, katanya di sini NH3-nya 80. Oke, di sini 100 oksigennya. Berarti ini belum terbentuk apa-apa. Kita pakai perbandingan stoikiometri. Jadi yang paling kecil kan sini 80 kan. Berarti otomatis yang bereaksinya juga 80. Nah, untuk mendapatkan berapa molekul untuk oksigen yang bereaksi berarti 5/4. Jadi 5/4 dikali 80. Berarti 80 bagi 4 aja 20 ya, berarti ini 100. Berarti ini habis, ini habis. Berarti untuk 4 koefisiennya sama dong yang dengan ini, yaitu juga 80, di sini juga 80. Dan untuk yang 6 molekul ini berarti 6 per dari yang ini ya, dari reaksi pembatas dari yang NH4 ini, bukan dari NH3, yaitu 6/4 dikali dengan 80 bagi 20 berarti ini 120. Nah, berarti sehingga jumlah mol total berarti molekul totalnya yang setelah bereaksi yaitu 80 ditambah dengan 120, sehingga jawabannya adalah 200. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Next, soal berikutnya. Nah, ini kita mencari reaksi yang berlangsung spontan. Ingat, kata kunci jika N0 selnya bernilai positif berarti dia adalah berlangsung spontan. Nah, untuk mendapatkannya yaitu rumus N0 sel itu adalah N0 reduksi dikurang dengan N0 oksidasi. Jadi ini adalah rumusnya. Oke, atau disering juga disebut dengan N0 besar dikurang dengan N0 kecil. Nah, kita coba yang A. Yang A, langsung aja ya. Zn di sini ke Zn di sini mengalami reduksi ya. Berarti ini adalah oksidasi. Berarti yang reduksi kurang oksidasi. Kita lihat reduksinya Zn. Berarti Zn N0 selnya sama dengan min 0,76 dikurang, sedangkan Fe nya kan 0 ya. 0 ke 2 positif itu kan oksidasi. Berarti Fe nya dikurang dengan, kita lihat daftar Fe min 0,44. Nah, karena ini bakalan hasilnya negatif kan, 0,76 tambah 0,44 bakalan negatif. Berarti ini udah langsung salah option yang A ini. Jadi kita lanjut yang B, kita mencari yang positif. Yang di sini yang mengalami reduksi atau biloxnya turun adalah yang ini ya, yang Fe. Berarti Fe oksidasi. Kita lihat yang Fe yang mengalami oksidasi yaitu minus 0,44. Kita kurang, sedangkan PB ini dari 0 ke positif 2 kan naik, berarti kita lihat data PB min 0,13, berarti ini juga bakalan negatif hasilnya, jadi juga bukan. Sedangkan yang C, N0 selnya adalah yang mengalami reduksi SN ke SN2 positif ke SN nya di sini ya. Berarti kita lihat data SN 0,14, kita kurang dengan yang Zn di sini min 0,76. Oke, berarti ini min 0,14 ditambah 0,76. Oke, berarti udah pasti ini positif. Nah, jadi jawabannya adalah option C. Jadi kalau kalian udah ketemu jawabannya positif, berarti nggak usah
cari jawaban yang lain. Waktunya nanti bakalan lama, jadi langsung aja. Kalau udah dapat jawabannya berarti jawabannya adalah option C. Next, soal nomor 4, keelektronnegatifan. Oke, Dedik perlu tahu ya, dari atas ke bawah itu disebut dengan satu golongan. Semakin ke bawah harga keelektronnegatifan akan semakin kecil. Dari kiri ke kanan itu periode ya, keelektronegatifannya akan semakin besar. Nah, jadi kita lihat dulu satu-satu. 11 Na, 19 K, dan 37 Rb. Kita lihat dulu apakah dia dalam satu golongan atau satu periode. Kalau dia 11, kita konfigurasikan dulu ini 2, 8, 1. Masih ingat kan ya aturannya itu 2, 8, 18, 32. Jadi harus sesuai dengan ini gitu. Kalau dia 28 berarti sisanya 1 boleh ditulis. Kalau dia 19 berarti 2, 8, 8 masih bisa, berarti sisanya 1 ya. Kalau 37 berarti 2, 8, 18 masih bisa, 18 tambah 10 28, berarti sisanya 8, sisanya 1. Nah, ternyata dia semuanya golongan 1A, berarti dia satu golongan, jadi Na, K, Rb. Jadi ini urutannya dalam satu golongan di dalam tabel periodik. Karena dia menanyakan keelektronegatifannya urutannya, berarti Na itu lebih besar dari K, lebih besar dari Rb nilainya. Berarti ya udah pasti ini jawabannya adalah option A. Gampang ya Dedik. Jadi ini periode ketiga, ini periode keempat, ini periode kelima dalam tabel periode. Oke, kita lanjutkan ya. Senyawa di bawah ini yang memiliki sudut ikatan yang mirip dengan BF3. Nah, jadi kalian sebenarnya ini harus sifatnya hafalan ya. Jadi kakak kasih yang bagian kiri di bawah ini, jadi kalian harus hafal. Nah, sebelumnya kakak mau menjelaskan bahwa BF3 ini, B ini memiliki nomor atom 5, berarti konfigurasinya 2 dan 3 ya. Nah, si B ini berarti dia elektronnya 3 dong, dia mengikat F 3 buah atom. Nah, elektron valensi dari F itu 2 dan 7, nomor atomnya 9, berarti ini yang kita pakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti dia semuanya terikat kan, membentuk oktet. Nah, berarti A itu atom besar, X itu yang terikat tuh adalah 3 atom, 1, 2, 3. Nah, AX3 kalian bisa lihat di dalam tabel itu tuh dia memiliki sudut ikatan adalah 120 derajat. Nah, jadi ini sifatnya hafalan. Kalau kalian bikin satu-satu semua, ini struktur Lewisnya dari A sampai E itu sangat memakan banyak waktu. Jadi ini harus dihafal aja. Kalian bisa tahu ya, kalau NH3 itu sudutnya 107,5 derajat, H2O 104,5 derajat, N2F2 itu 120 derajat. Sedangkan CH4 109,5 derajat dan CH-Cl3 adalah 109,5 derajat. Jadi sudut yang mirip dengan BF3 itu adalah option C. Jadi kakak kasih beberapa, nanti kakak kasih dalam bentuk tabel di sebelah kiri ini, silahkan dilihat dan dihafal apa sudutnya dan apa senyawanya. Oke, sekian dulu video dari kakak, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.